Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video pembelajaran saya. Dan pada video kali ini saya akan coba membahas tentang penggunaan artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan di perguruan tinggi dilihat dari aspek legal dan juga etika. Dan data yang saya sampaikan di sini ini berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh berbagai sumber dan juga ada penelitian yang saya lakukan secara pribadi. Jadi kita akan lihat sudah sejauh mana kita siap, kita yang ada di perguruan tinggi itu siap menghadapi era kecerdasan buatan. Oke, langsung saja. Nah, jadi kita review dulu ya, apa sih itu AI? Jadi ini AI itu adalah sebuah kemampuan dari mesin ataupun sistem komputer untuk bisa melakukan berbagai kemampuan yang biasanya dilakukan oleh manusia. Nah, jadi mereka itu meniru kecerdasan jadi manusia membuat AI untuk meniru kecerdasan mereka. Nah, kecerdasannya ini ada beberapa hal gitu ya, misalkan kemampuan dalam belajar, dalam menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, dan memahami bahasa. Nah, jadi lama-kelamaan memang mesin atau sistem komputer ya bisa berpikir sebagaimana penciptanya, yaitu manusia. Dan menurut data yang dikeluarkan oleh website Spring Apps, sampai saat ini itu diperkirakan sudah ada hampir 60.000 ya, hampir 60.000 AI companies atau perusahaan yang bergerak di bidang AI di seluruh dunia. Dan 78% dari instansi atau organisasi itu sudah menggunakan AI. Jadi bisa dibilang ya ini sudah menjadi hal yang lumrah, bukan hal yang baru lagi di saat ini. Nah, kita lebih spesifik lagi penggunaan AI di eh, perguruan tinggi atau di pendidikan tinggi. Jadi sejak dari tahun 2023 sampai 2024 itu bisa dilihat persentase penggunaan AI di perguruan tinggi itu meningkat hampir 22 kali lipat. Sorry ya, 2 kali lipat. Dari yang awalnya pada tahun 2023 ini, penggunaan AI itu diperkirakan ada 24% persentasenya. Dan di 2024 itu mencapai 45%. Nah, ini adalah data yang didapatkan oleh website Times Higher Education. Jadi bisa dilihat ya, adopsi AI di perguruan tinggi itu ya memang sesignifikan ini. Bahkan ini hanya dalam waktu 1 tahun. Bayangkan perubahan apa yang akan terjadi di tahun ini, di tahun depan, atau 2 tahun kemudian. Karena ada beberapa hal yang eh, bisa menjadi faktor peningkatan penggunaan AI di perguruan tinggi dari 24% menjadi 45%. Misalkan yang pertama itu dari kemudahan akses ya, atau accessible. Saat ini ya internet semakin cepat, kemudian hardware komputer juga semakin canggih. Ya wajar lah penggunaan AI itu semakin mudah. Kemudian valuable. Valuable ini artinya ya ada nilainya. Jadi AI ini ya bukan sebatas eh, teknologi saja, tapi dia bisa membantu kita menyelesaikan masalah, bahkan menghasilkan atau menjadi penghasilan gitu bagi banyak orang, sehingga bisa dikatakan ini adalah valuable, reliable atau dapat diandalkan. Ya jujur saja dalam berbagai hal AI ini dapat mempersingkat waktu pengerjaan, bisa memvalidasi data juga ya. Kalau misalkan beberapa hal ya membantu membuat desain atau apapun. Dan juga tentunya peningkatan ini juga didukung karena adanya dukungan dari institusi. Jadi eh, bisa dikatakan ya, peningkatan penggunaan AI ini bukan hanya soal teknologi saja, tapi sudah menjadi transformasi budaya di perguruan tinggi, sesuatu yang memang tidak bisa dihindari. Nah, jadi hal ini juga mengindikasikan beberapa hal. Yang pertama, trust atau kepercayaan
manusia atau ya kita kepada AI itu semakin meningkat. Karena, eee, ketika banyak orang sadar bahwa AI ini adalah tools, sekali lagi tools ya, yang bisa meningkatkan efisiensi, bisa meningkatkan engagement dan juga bahkan bisa membantu dalam academic research, sehingga orang-orang banyak yang semakin percaya. Kemudian juga, ya tadi sudah dikatakan ya, ada dukungan dari institusi, bagaimana, para pendidik ini, mulai mengadopsi tools-tools yang AI dengan semakin yakin ya, semakin percaya. Kemudian juga, ini ya, changing student expectation. Jadi juga ini ekspektasi murid-murid juga ya mereka sudah mulai berubah atau bahkan ya pola pikir mahasiswa sekarang juga tentang penggunaan AI itu sudah berubah. Jadi ya mungkin bagi mereka AI ini bisa menjadi tools yang membantu mereka untuk memahami suatu mata kuliah ya, suatu objek. Oke, eee, kalau tadi itu secara ini ya, secara institusi. Nah, sekarang kita lihat engagement AI, dilihat dari si mahasiswa itu sendiri. Jadi pada tahun 2024 ada Change Change Group ini, mereka membuat sebuah penelitian yang atau survei yang menunjukkan bahwa 86% mahasiswa di seluruh dunia memanfaatkan AI dalam pembelajarannya. Nah, sekitar 54% ini menggunakan AI setiap minggu. Nah, mereka itu bertujuan untuk apa? Pertama, untuk mencari informasi, searching for information. Jadi sudah mulai menggeser Google ya. Kalau zaman saya dulu waktu kuliah nyari apa-apa itu di Google, sekarang orang nyari apa-apa langsung menggunakan AI, ya maksudnya web khusus AI lah, seperti ChatGPT atau DeepSeek, seperti itu. Kemudian grammar and style checking. Nah, ini yang berbeda dengan dengan search engine yang sebelumnya. Pada AI ini dia langsung bisa, eee, melakukan pengecekan grammar ataupun style tulisan. Kemudian yang ketiga itu summarizing long readings. Jadi untuk membuat rangkuman dari sebuah teks atau sebuah artikel yang panjang. Nah, itulah dia yang menyebabkan, engagement mahasiswa terhadap AI ini semakin tinggi. Nah, lalu ini adalah hasil yang saya dapatkan ketika saya lakukan survei di tempat saya bekerja. Jadi dilihat dari beberapa aspek, mulai dari frekuensi, alasan, kemudian dependence atau apa ya, keterikatan, kemudian juga persepsi. Jadi untuk frekuensi, 45% itu sering menggunakan AI, sementara 25,5% itu selalu menggunakan AI. Jadi yang jarang menggunakan AI itu hanya 21,3%. Kemudian juga alasannya untuk apa? Mencari referensi. Jadi 60% itu menggunakan AI atau ini saya lebih spesifik ya ChatGPT untuk mencari referensi dan ide. Kemudian 20,2% untuk mencari case atau contoh dan 7,4% itu untuk meningkatkan atau mempercepat proses penulisan. Kemudian juga, 48,9% menyatakan bahwa mereka itu, bukan terikat apa ya, mmm, ya pokoknya mereka sangat bergantung, oke, bergantung terhadap penggunaan ChatGPT dan 11,7% mengatakan bahwa mereka sangat bergantung. Lalu terkait persepsi, 61,7% dari orang yang melaksanakan survei ini ya, atau merasa bahwa mereka itu perlu, semacam panduan ya, guidelines. Kalau misalkan 26,6% merasa guideline atau peraturan ini nggak perlu. Nah, jadi ini adalah beberapa survei yang saya dapatkan. Jadi memang sekali lagi ini sudah menjadi sesuatu yang biasa dan tidak terhindari. Nah, sehingga kita perlu membahas AI ini dari sisi legal.
Oke, dari sisi legal. Dari apa saja ya, dari sisi apa aja kita lihat. Yang pertama itu dari hukum penggunaan data pribadi atau data privacy laws. Kemudian intellectual property issue, discrimination and bias, dan juga liability and accountability. Jadi empat hal ini bisa kita jadikan sebuah parameter gitu ya dalam melihat legalitas penggunaan AI di perguruan tinggi. Nah, kita lihat ada nih ya case tadi. Case yang pertama. Hmm. Jadi saat di ini bukan di Indonesia ya, mungkin di luar negeri ya. Jadi ada satu universitas itu membuat suatu chatbot dengan menggunakan bantuan AI untuk menjawab pertanyaan mahasiswa. Nah, si chatbot ini ternyata dia itu mengakses dan membagikan data pribadi mahasiswa seperti IPK dan juga jadwal kuliah tanpa adanya consent atau persetujuan yang layak dari mahasiswa tersebut. Nah, jadi kan karena chatbotnya ini ya mungkin terintegrasi dengan sistem yang ada di universitas, jadi dia bisa mengambil data-data yang ada di web tersebut yang mungkin kalau misalkan di chatbot atau AI-nya ini yang biasa, yang umum, tidak bisa membaca datanya. Tapi karena ini adalah chatbot dari universitas tersebut, sehingga data pribadi pun terbaca. Nah, akibatnya apa? Universitas tersebut harus menghentikan chatbot tersebut, lalu meminta maaf secara publik dan juga mengaudit kembali nih data-data pribadi apa saja yang sudah tersebar gitu. Nah, tentunya hal ini akan merusak kepercayaan dari mahasiswa, apalagi kalau mahasiswanya memang yang concern terhadap data-data pribadi. Dan tentunya juga ini berpotensi untuk diperkarakan secara hukum ya. Ini case yang pertama. Case yang kedua, eh, jadi ada AI-based grading system atau sistem penilaian berbasis AI yang ditemukan secara konsisten memberikan nilai yang lebih rendah pada esai yang ditulis oleh non-native English speakers atau ya ini ya penutur bahasa Inggris yang bukan native, bukan asli. Walaupun secara konten tulisannya itu berkualitas. Nah, akhirnya sistem ini di remove atau dikeluarkan ya dari penilaian ini, dari fungsi penilaian, dan juga institusi tersebut harus melakukan audit dan juga review manual sebagai alternatif. Nah, jadi beberapa case ya karena saking pintarnya mereka gitu, mereka melakukan hal-hal yang tidak terpikirkan oleh manusia sebelumnya. Dan hal ini menunjukkan bahwa ya AI itu tidak sempurna, tidak ada yang sempurna, sehingga memerlukan banyak hal dalam pemanfaatannya. Nah, contohnya di Indonesia, jadi untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah panduan penggunaan terhadap Gen AI atau Generative Artificial Intelligence pada pembelajaran di perguruan tinggi. Jadi bukannya apa-apa, tapi agar mahasiswa dan juga pengajar itu sama-sama memahami bahwa AI itu ya hanya sebuah tools dan ada batasan-batasan dalam penggunaannya. Tidak bisa digunakan dalam hal apapun. Bahkan kalau kita lihat case-case yang kasus tadi, itu berarti memang penggunaan AI ini harus dipahami oleh semua staf yang bekerja di universitas. Nah, kemudian kalau tadi dari sisi legal ya, sekarang kita lihat dari sisi etika tentang penggunaan AI di perguruan tinggi ini. Nah, jadi ada beberapa concern yang memang berkaitan dengan etika. Yang pertama itu fairness and bias. Jadi ada ini ya, tentang keadilan lah. Kemudian juga tentang bias. Kemudian ada transparency, informed consent, autonomy versus automation, dan juga academic
integrity. Nah, jadi ada beberapa nih ya, misalkan eh, kayak seperti tadi ya, seperti kasus yang tadi. Jadi ada resiko di mana AI ini ya memarginalisasi atau merugikan beberapa kelompok mahasiswa tertentu. Seperti mungkin mereka itu bukan penutur asli bahasa tersebut, gitu. Atau misalkan berasal dari mana, sehingga kita perlu memberi respon dengan melakukan audit secara berkala. Kemudian juga data-datanya itu ya harus lebih apa ya, dibatasi lagi lah tentang inklusivitasnya. Kemudian terkait transparansi, hmm, jadi ya beberapa ini ya, beberapa keputusan yang dikeluarkan oleh AI itu terkadang sifatnya mutlak dan user dari AI itu tidak bisa menanyakan mengapa, mengapa jawabannya seperti ini. Nah, sehingga responnya apa? Harus dijelaskan lagi terkait algoritmanya atau misalkan ya diberi penjelasan lebih lebih lah terkait AI tersebut. Terkait concern itu ya tadi ada data misuse atau ya penggunaan data yang tidak semestinya, kemudian juga lack of awareness. Nah, sehingga ya perlu ada kontrol lebih dan juga ada kebijakan terkait data ini. Adanya resiko membuat mahasiswa itu menjadi ketergantungan, sangat ketergantungan pada mesinnya. Ini sudah banyak terjadi seperti yang tadi ya 20%-an itu mengatakan bahwa mahasiswa di kampus saya itu mengatakan bahwa mereka sangat bergantung pada ChatGPT. Nah ya, responnya apa ya? Ini harus diseimbangkan, diseimbangkan. Nah, yang ini berkaitan dengan academic integrity. Jadi karena banyaknya misuse, plagiarism, atau yang orang mengerjakan tidak paham, jadi kita juga harus mengajarkan tentang literasi AI atau AI literasi dan juga ethical guidelines. Nah, jadi ini dilihat dari sisi etik. Dan hal ini pun sejalan gitu ya dengan eh, rekomendasi dari UNESCO. Ada recommendation on the ethics of artificial intelligence. Jadi UNESCO ini memiliki beberapa prinsip kunci. Yang pertama inclusiveness and equality. Jadi kesetaraan dan inklusivitas. Jadi agar mencegah AI dari ya digital divides atau apa ya, ini saya harus perlu pelajari lagi tapi ya ini intinya untuk tidak merugikan pihak-pihak tertentu. Kemudian juga cultural diversity ini agar AI itu juga harus dibuat untuk lebih respect atau lebih menghargai kearifan atau pengetahuan lokal, bahasa dan juga nilai-nilai lokal. Environmental impact, nah ini berkaitan dengan teknologinya ya, mungkin ya hardware-hardwarenya itu harus lebih ramah lagi, seperti penggunaan listriknya atau energinya lebih efisien. Kemudian juga tentang edukasi dan awareness. Jadi untuk ya perguruan tinggi atau dosen, pengajar, siapapun harus selalu mengajarkan penggunanya tentang praktik penggunaan AI agar tidak apa ya, tidak agar tetap masih masuk kode etik gitu. Nah, jadi kesimpulannya apa? Penggunaan atau integrasi AI di perguruan tinggi ini tidak bisa dilepaskan dan juga memang bisa menawarkan berbagai keuntungan ya, berbagai benefits lah. Contohnya bisa meningkatkan kualitas pendidikan, kemudian juga bisa meningkatkan efisiensi dan juga membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, tetapi dari sisi legal dan juga etika ada masih banyak hal yang perlu disadari nih, perlu disadari oleh perguruan tinggi. Misalnya penggunaan data pribadi, kemudian terkait intellectual property, kemudian juga diskriminasi dan juga harus adanya kerangka kerja yang jelas gitu terkait penggunaan AI di perguruan tinggi.
Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi data ini berasal dari berbagai sumber dan juga penelitian pribadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.